Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epita Sari. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, mekanisme kerja, efek samping, interaksi obat, dan contoh sediaan yang beredar di pasaran. Dari materi, analgetika, anti Parkinson, dan sedatif hipnotik. Berikut penjelasannya. Apa itu analgetika? Analgetika adalah senyawa yang mampu meringankan dan menekan rasa nyeri secara melalui penghambatan respon terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid. Reseptor lain yang terlibat dalam pemrosesan nyeri dan melalui penghambatan pembentukan prostaglandin. Nyeri adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang diakibatkan karena kerusakan jaringan. Selanjutnya, penggolongan analgetika terbagi menjadi analgetika opiat dengan analgetika non-opiat. Analgetika non-opiat itu terdiri dari AINS, analgesik tipe antikonvulsan, NMDA antagonis, analgesik tipe antidepresan, dan relaksan otot. Yang pertama yaitu penggolongan analgetika opioid, dan mekanisme kerjanya yaitu untuk mengantisipasi reseptor opioid pada ESP untuk mengurangi nyeri. Sediaan obat analgetika opioid yaitu tramadol. Efek samping mual, muntah, pusing, mulut kering, vertigo, konstipasi, drowsiness. Interaksi obat, kombinasi dengan amfetamin menyebabkan toksisitas yang berkaitan dengan epinefrin. Selanjutnya, contoh sediaan yang beredar di pasaran, ada Biotram, Tramal, dan lain-lain. Selanjutnya, sediaan obat metadon. Efek samping, perubahan emosi, gangguan penglihatan, gangguan tidur, sakit kepala, sakit mak, pernapasan lambat, sering berkeringat, konstipasi, dan sulit buang air kecil, mual dan muntah. Selanjutnya, interaksi obat metadon. Bremelanotide akan menurunkan level atau efek metadon, meningkatkan risiko gejala putus obat jika digunakan dengan buprenorfin dan nalokson, menurunkan kadar dan mengurangi efektivitas metadon jika digunakan dengan jenis obat antikonvulsan dan rifampicin. Selanjutnya, golongan analgetika non-opioid. Mekanisme kerja, menurunkan aktivitas enzim siklooksigenase, menurunkan sintesa prostaglandin di jaringan perifer dan ESP, menurunkan sensitivitas ujung saraf dan transmisi nociceptif pada ESP. Contoh sediaan aspirin. Efek samping, gangguan saluran pencernaan, rinitis, ruam kulit, waktu perdarahan berkepanjangan, myodema atau pembekakan pada area kulit. Interaksi obat, aspirin dengan kaptopril, pemberian bersama dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang signifikan. Interaksi obat aspirin selanjutnya meningkatkan kadar kalium dan beresiko menimbulkan pendarahan bila digunakan bersamaan dengan ibuprofen dan ketorolac. Contoh sediaan yang beredar di pasaran ada Ascardia, Aspilet, Parmasal, Minias P80, dan lain-lain. Parasetamol mempunyai efek samping mual, sakit perut bagian atas, gatal-gatal, kehilangan nafsu makan, sakit tenggorokan, muncul sariawan, nyeri punggung, tubuh terasa lemah. Adapun interaksi obat dari parasetamol, yang pertama meningkatkan resiko pendarahan jika digunakan bersamaan dengan warfarin, dan menurunkan efek parasetamol jika digunakan dengan karbamazepin, phenytoin, fenobarbital, kolestiramin, dan imatinib. Meningkatkan efek samping obat bupulsan. Contoh obat yang beredar di pasaran, Panadol, Paramor, Misagrip, Flu, Faramek, SK, Sanmol, Tempra, Thermorex, dan Foro. Analgesik tipe antikonvulsan. Mekanisme kerja berhubungan dengan penghambatan influx ion kalsium dan pelepasan neurotransmitter eksitasi pada jalur pembentukan nyeri pada spinal. Adapun efek samping gabapentin, pusing, mengantuk, lemah, lemes, mual, diare, sembelit, penglihatan kabur, sakit kepala, dan pembesaran payudara.
Dan adapun interaksi obat, pemberian bersama dengan morfin dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi sistem saraf pusat. Pemberian bersama dengan antasida dapat menurunkan penyerapan gabapentin. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: Alventin, Eviven, Gabecal, Gavenal, Neurontin, dan lain-lain. Adapun efek samping dari pregabalin yaitu mengantuk, pusing, ataksia, gangguan keseimbangan, edema, paru, tremor, vertigo, pandangan kabur, penglihatan ganda, kejang, berat badan bertambah, tubuh mudah lelah, mulut kering, diare, mual, sendi bengkak. Interaksi obat pregabalin meningkatkan resiko angiodema jika digunakan dengan obat ACE inhibitor, meningkatkan efek lorazepam. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran: Aprion, Glinop, Liftika, Lyrica, Prelin, Provelin, Nomatic, PGB. Antagonis reseptor NMDA. Mekanisme kerja: menghambat reseptor NMDA yang berperan peningkatan intensitas nyeri, pembentukan nyeri neuropati dan nyeri yang resisten terhadap opiat, memodulasi pemrosesan sensor nyeri di syaraf pusat. Adapun efek samping dari ketamin yaitu perasaan mengawang seperti mimpi, mengantuk, penglihatan kabur, pusing, mual, muntah, dan tidak nafsu makan, insomnia, linglung atau bingung, kesemutan atau kebas bagian tertentu, peningkatan laju pernapasan, ruam seperti campak, peningkatan tekanan darah. Adapun interaksi obat dari ketamin dan teofilin dapat meningkatkan risiko kejang, memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obatan fenobarbital, dapat meningkatkan risiko hipertensi jika digunakan dengan hormon tiroid seperti levothyroxine. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: Ketalar, Ketaset, Ketanes. Adapun efek samping dextrometorphan yaitu pusing, mual, muntah, konstipasi, dan sedasi. Dan interaksi obat, pemberian bersama duloketin dan fluketin dapat meningkatkan efek samping dan resiko keracunan obat, meningkatkan resiko efek samping dextrometorphan jika digunakan bersama alkohol. Adapun contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu OB Kombi Batuk Pilek, Vicks Formula 44, Konidin, Ultraplu Extra, Antiza, Panadol Cool, dan lain-lain. Analgetik antidepresan. Mekanisme kerja: menghambat proses pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin sehingga meningkatkan kadar keduanya di syaraf tulang belakang. Aktivasi reseptor alfa adrenergik pada pasca sinap menyebabkan penekanan rasa nyeri. Efek samping dari amitriptilin: penglihatan kabur, gelisah, diare, linglung, anoresia, kebotakan, aritmia, dan koma. Interaksi obat, pemberian bersama dengan barbiturat, rifampicin, dan antikonvulsan dapat mengurangi efek kadar plasma, beresiko mengurangi efek obat klonidin, dan meningkatkan resiko aritmia jika dikonsumsi dengan obat anti-aritmia seperti amiodaron, antihistamin, terfenadin, hormon tiroid, dan cisaprid. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: amitriptilin, hidroklorid. Efek samping dari duloxetin yaitu insomnia dan hipersomnia, diare, pusing, sakit kepala, nafsu makan berkurang, sering berkeringat, konstipasi, sakit kepala, mulut kering, kantuk, dan kelelahan. Interaksi obat dari duloxetin yaitu pemberian bersama amobarbital akan menurunkan efek duloxetin dengan mempengaruhi enzim HTCYV1A2. Pemberian bersama amitriptilin dapat meningkatkan kadar serotonin. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran: Kimbalta dan Dulocta 60. Selanjutnya, golongan relaksan otot. Mekanisme kerja: menghambat proses pengambilan kembali norepinefrin di locus coeruleus yang menyebabkan peningkatan kadar norepinefrin pasca sinap dan merelaksasi otot rangka. Efek samping dari baclofen adalah mengantuk, mual, kebingungan, sakit kepala, insomnia, konstipasi, kelelahan, dan pusing. Interaksi obat dari baclofen itu sufentanil SL dan baclofen. Pemberian bersama dapat menyebabkan hipotensi, sedasi berat, depresi pernapasan, koma, dan kematian.
meningkatkan efek samping baclofen jika dikonsumsi dengan antidepresan trisiklik, berpotensi meningkatkan efek samping levodopa seperti halusinasi. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, Lioresal. Efek samping dari siklobenzafrin adalah mengantuk, mulut kering, cepat lelah, pusing, konstipasi, pandangan kabur, dan alergi. Interaksi obat ini akan bereaksi jika digunakan bersama obat asma, simetidin, klonidin, guanetidin, guanedrel, dan beberapa jenis obat antidepresi. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, plaquenil, quinorik. Anti-Parkinson adalah penyakit yang disebabkan karena berkurangnya neuron dopaminergic di area substantia nigra 70-80% yang berperan dalam mengontrol motorik ekstrapiramidal sehingga menyebabkan timbulnya gejala khas seperti bradykinesia, kekakuan otot, tremor yang menetap, gangguan keseimbangan pada postur tubuh, muka topeng, hipersalipasi. Penggolongan anti-Parkinson terdiri dari levodopa, agonis reseptor dopamin, inhibitor CAM, inhibitor MAO, amantadin, dan antimuskarinik. Mekanisme kerja levodopa adalah levodopa meningkatkan kadar dopamin di otak dengan cara melintasi suatu penghalang darah ke otak dengan bantuan enzim dekarboksilasi. Efek samping levodopa yaitu pusing, sakit kepala, mual, muntah, selera makan hilang, sulit tidur, mimpi buruk, dan kesemutan pada tangan atau kaki. Interaksi obat menurunkan kadar penyerapan levodopa oleh tubuh jika dikonsumsi bersama antidepresan trisiklik. Menurunkan efektivitas levodopa jika dikonsumsi bersama dengan obat antipsikotik. Makin menurunkan tekanan darah jika dikonsumsi dengan obat antihipertensi. Terjadi peningkatan resiko aritmia jika digunakan bersama dengan gas bius. Agonis reseptor dopamin, mekanisme kerja secara langsung mengaktifasi reseptor-reseptor dopamin pada saraf-saraf postsinaptik sehingga terjadi stimulasi reseptor-reseptor tersebut, sama seperti apabila reseptor berkaitan dengan dopamin. Efek samping bromokriptin mengantuk, mual, pusing, diare, mulut kering, kaki kram, dan nyeri perut. Interaksi obat, efek neurologis aditif dengan levodopa mengurangi efek penurunan prolaktin dengan metoclopramid dan domperidon. Peningkatan kadar plasma jika diberikan dengan eritromisin dan antibiotik. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, Pariodel dan Kripsa. Pramipexole mempunyai efek samping mual, muntah, ngantuk, pusing kepala, diare, dan mulut kering. Adapun interaksi obat, antagonisme efek terjadi dengan penggunaan bersamaan dengan antipsikotik atau metidopa. Peningkatan konsentrasi plasma dengan simetidin, efek sedatif adatif dengan depresan ESP. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, Tretson dan Ciprol. Selanjutnya inhibitor CAM. Mekanisme kerja bekerja menghambat penguraian dopamin oleh CAM, ketol ordo-metil transferase, menjadi metabolit non-aktif di ESP dan perifer. Entacapone mempunyai efek samping mual, muntah, diare, gerakan tubuh yang tidak terkendali, peningkatan jumlah keringat, mengantuk, kelelahan, mulut kering, dan sakit perut. Adapun interaksi obat dapat mengganggu metabolisme obat lain yang dimetabolisme oleh CAM, dapat memperburuk hipotensi, artostatik yang diinduksi levodopa, resiko efek dopaminergic dengan agonis dopamin, dan contoh obat yang beredar di pasaran, entacapone dan Kamtan. Tolcapone mempunyai efek samping mual, halusinasi, tremor, nyeri otot, demam, sakit perut, dan urin gelap. Adapun interaksi obat dapat meningkatkan bioavailabilitas levodopa, berpotensi fatal, dapat menyebabkan hipertensi berat tanpa mayo non-selektif, dan contoh sediaan obat yang beredar di pasaran, Tasmar tablet. Dan selanjutnya inhibitor MAO. Mekanisme kerja menghambat secara selektif enzim penguraian dopamin di SSP dan melindungi dopamin dari penguraian intraneuron. Selegrin mempunyai efek samping yaitu halusinasi, sakit kepala tiba-tiba, otot berkedut, rasa sakit saat buang air kecil, dapat menyebabkan sindrom sebotonim berat dengan antidepresan. Dan interaksi obat,
dapat meningkatkan resiko reaksi hipertensi dengan dopamin, dan dapat menyebabkan sindrom serotonin berat dengan antidepresan. Dan contoh obat yang beredar di pasaran adalah Seleglin. Selanjutnya, Resagilin mempunyai efek samping pusing, ngantuk, insomnia, nafsu makan berkurang, dan berat badan turun. Dan interaksi obat, peningkatan kadar plasma dengan inhibitor CPYIA2 yang patenis, ciprofloxacin, peningkatan resiko penghambatan NRD non-selektif dengan MADI dengan petidin lain yang dapat menyebabkan krisis hipertensi. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran adalah Rosaglin. Mekanisme kerja amantadin menghambat kerja protein M2 virus flu yang bekerja sebagai protein saluran ion. Amantadin mempunyai efek samping mual, muntah, nafsu makan hilang, ngantuk, penglihatan kabur, pusing, dan mulut kering. Dan interaksi obat, peningkatan resiko kebingungan, halusinasi, mimpi buruk, gangguan ASI atau efek samping lain mirip atropin dengan antikolinergik. Gejala psikotik dapat memperburuk dengan pengobatan secara bersamaan toksisitas ESP aditif dengan obat yang bekerja sama pada ESP. Contoh sediaan yang beredar di pasaran adalah amatidin. Antimuskarinik, mekanisme kerja senyawa sintesis yang bekerja memblok reseptor muskarinik di ESP sehingga mampu mengurangi ketidakseimbangan aktivitas dopaminergik. Biferidin mempunyai efek samping mulut kering, pandangan kabur, kantuk, sembelit, dan kebingungan. Adapun interaksi obat, peningkatan ESP dan efek samping perifer, dan obat psikotropik antikolinergik, antihistamin, obat Parkinson lain-lainnya, dan antispasmodik dapat mempotensi dyskinesia dan levodopa. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran adalah akineton. Selanjutnya, trihexylphenidil mempunyai efek samping lelah, pusing, mulut kering, sulit buang air kecil, dan keringat berkurang. Dan interaksi obat, efek samping antimuskarinik yang meningkatkan bersamaan fenotiazin, clozapine, disofiramid, nevofam, dan amantadin. Seefeksiogenis bila digunakan bersamaan dengan TCA. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran, Heimer Film Quavet Tablet. Materi selanjutnya tentang hipnotik sedatif. Sedatif atau ansiolitik, senyawa yang berefek untuk menurunkan aktivitas dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Sedangkan hipnotik, senyawa yang mampu menghasilkan efek drowsiness dan mempercepat onset dan memperpanjang durasi tidur. Penggolongan obat hipnotik sedatif terdiri dari barbiturat dan non-barbiturat. Non-barbiturat terdiri dari benzodiazepin dan lainnya. Golongan barbiturat, mekanisme kerja, bekerja meningkatkan aktivitas GABA dalam menghambat potensial aksi. Efek samping dari fenobarbital yaitu merasa ngantuk, pusing, sakit kepala, sensitif atau mudah marah, disartria yaitu melemahnya otot-otot bicara, ataksia yaitu kondisi berkurangnya kendali otot dan koordinasi gerakan tubuh, seperti berjalan atau mengambil benda, kesemutan, dan vertigo. Interaksi obat fenobarbital, kortikosteroid. Fenobarbital dapat mengurangi efektivitas kortikosteroid dalam tubuh sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Doxycycline, fenobarbital dapat mengurangi kemampuan doxycycline untuk mengobati infeksi karena tubuh tidak mampu memproses doxycycline dengan baik. Warfarin, fenobarbital dapat mengurangi kadar warfarin dalam darah sehingga kurang efektif dalam mencegah pembekuan darah. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran, Civital, Fental, dan Fenobarbital. Selanjutnya, amobarbital, efek samping mual, muntah, diare, gangguan mood, vertigo, dan kegirangan. Dan interaksi obat dapat mengubah kinerja obat Anda atau dapat meningkatkan resiko efek samping yang serius. Contoh obat yang bisa berinteraksi dengan amobarbital, halovodidol, ibuprofen. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran, amobarbital,
non-barbital sodium dan amitol sodium. Mekanisme kerja golongan non-barbiturat meningkatkan kapasitas pengikatan neurotransmitter GABA pada reseptornya, meningkatkan aktivitas inhibisi secara pusat, mengaktifasi reseptor melatonin MT1 dan MT2 di hipotalamus sehingga memperpendek onset tidur. Lorazepam, efek samping, ngantuk, kebingungan, amnesia, mental depresi, detak jantung cepat, dan ataksia. Dan interaksi obat meningkatkan efek lorazepam pada sistem saraf diberikan bersamaan dengan phenobarbital dan antidepresan. Meningkatkan efek kantuk, halusinasi, dan perilaku irasional jika diberikan bersamaan dengan thioklin, butyl bromid, aminofilin. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran, lorazepam tablet. Efek samping temazepam, penglihatan kabur, depresi, nyeri kepala, otot lemah, depresi pernapasan, dan retensi urin. Dan interaksi obat menurunkan metabolisme temazepam jika diberikan bersamaan dengan simetidin, kontrasepsi oral, dan dusulfidam. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran, Restoril. Efek samping dari zolpidem yaitu pusing, gangguan keseimbangan, ataksia, ngantuk di siang hari. Adapun interaksi obat dapat berinteraksi dengan sodium oksibat. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran, Stilnox, Zolmia. Efek samping dari kloral hidrat, mual, muntah, sakit perut, ruam kulit atau gatal-gatal, kebingungan, kebahagiaan yang tidak terasa. Dan interaksi obat, mengubah kinerja obat dapat berinteraksi dengan alprazolam, cetirizin, kodein, diazepam, diphenhidramin, warfarin. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran, trichloroacetaldehid monohidrat. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi tentang analgetika, anti Parkinson, dan hipnotik sedatif. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.